Jika kamu merasa sulit dalam memahami materi pada setiap mata pelajaran, bukan berarti bodoh ya. Hanya saja, kamu belum menemukan gaya belajar yang cocok untuk kamu coba. Di sisi lain, mereka yang sebelumnya telah menemukan gaya belajar yang cocok, nilai dan prestasinya jauh lebih pesat. Lantas, gaya belajar seperti apakah yang dimaksud? Sebagai referensi gaya belajar yang bisa kamu pilih untuk meningkatkan kepemahaman dan keterampilan kamu pada setiap pembelajaran? Ya, ini dia penjelasannya. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang melibatkan penggunaan gambar, diagram, grafik, dan bahan visual lainnya sebagai media utama untuk memahami dan memproses informasi. Orang yang memiliki gaya belajar visual cenderung belajar dan memahami informasi itu lebih baik ketika mereka melihat visual yang menggambarkan konsep atau ide yang disampaikan. Berikut merupakan beberapa keuntungan dari gaya belajar visual, antara lain yaitu dapat meningkatkan kepemahaman. Artinya, gambar dan diagram dapat membantu memperjelas konsep yang kompleks atau abstrak, sehingga memudahkan pemahaman. Lalu, orang dengan belajar visual memiliki memori yang lebih baik. Artinya, orang dengan gaya belajar visual cenderung dapat menyimpan informasi dengan lebih baik dalam ingatan jangka panjang karena mereka dapat memvisualisasikan kembali informasi yang telah mereka lihat. Lalu, mereka juga bisa memiliki kreativitas yang jauh lebih unggul. Artinya, belajar melalui gambar dan visual juga dapat merangsang kreativitas mereka karena memungkinkan mereka untuk menggambar koneksi dan hubungan antara berbagai konsep. Melalui gaya belajar visual, mereka dapat mengoptimalkan pemahaman dan retensi informasi dengan memanfaatkan kekuatan penglihatan mereka. Yang kedua, ada gaya belajar kinestetik atau pembelajaran berbasis gerakan dan sentuhan. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung belajar lebih baik ketika mereka terlibat dalam aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, eksperimen langsung, atau pengalaman praktis. Adapun ciri khas dan keuntungan dari gaya belajar kinestetik antara lain, mereka selalu bisa belajar melalui pengalaman praktis. Karena orang kinestetik cenderung memahami konsep dan informasi lebih baik ketika mereka langsung terlibat dalam tindakan fisik atau pengalaman praktis seperti melakukan eksperimen, mempraktikkan keterampilan, atau berpartisipasi dalam simulasi. Dengan kata lain, orang yang memiliki gaya belajar kinestetik dapat mengoptimalkan pembelajaran mereka dengan memanfaatkan pengalaman fisik dan interaksi langsung dengan materi. Yang ketiga, ada istilah dengan sebutan gaya belajar auditory atau gaya belajar audio, yang artinya gaya belajar dengan cara mendengarkan informasi yang disampaikan melalui suara, seperti halnya rekaman audio atau podcast. Metode ini dapat efektif bagi orang yang lebih responsif terhadap pendengaran daripada tulisan atau visual. Ada beberapa keuntungan dari gaya belajar auditory. Yang pertama, portabilitas. Artinya, jenis audio pada saat mereka belajar itu dapat didengarkan di mana saja, sehingga mereka dapat belajar sambil melakukan kegiatan lain seperti halnya berjalan-jalan, olahraga, berkendara. Lalu yang kedua, ada istilah dengan sebutan multitasking. Mereka dapat melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan audio pembelajaran, sehingga meningkatkan efisiensi waktu mereka. Dengan kata lain, gaya belajar audiovisual itu merupakan gaya belajar yang dapat memanfaatkan efisiensi waktu sehingga dapat meningkatkan pula fleksibilitas belajar dan menyesuaikannya dengan preferensi belajar mereka sendiri. Nah, dari rangkaian penjelasan terkait dengan gaya belajar tadi, kira-kira manakah gaya belajar yang pantas dan cocok atau nyaman yang bisa kamu pilih untuk meningkatkan kepemahaman dan keterampilan kamu dalam belajar, sehingga berdampak pula pada nilai dan prestasi kamu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Salam hebat.